Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Oke teman-teman semua. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah materi tentang passive voice. Nah, apa itu passive voice? Nah, penggunaannya di sini saya menggunakan pada tenses present continuous. Nah, jika teman-teman sudah mempelajari present continuous, maka akan mudah bagi teman-teman untuk mempelajari kalimat pasifnya. Namun jika belum, saya sarankan untuk teman-teman mempelajari present continuous terlebih dahulu. Nah, videonya ada di dalam channel saya, silakan aja cari ya. Nah, oke teman-teman semua. Nah, bagaimana cara membuat kalimat pasif dari sebuah kalimat aktif pada present continuous tense? Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari juga bentuk passive voice pada present tense. Langsung saja, present continuous tense itu merupakan tenses yang digunakan untuk membuat kalimat yang menyatakan kejadian yang sedang terjadi atau sedang berlangsung ya teman-teman. Nah, untuk kalimat aktifnya sendiri kita contohkan di sini. Nah, yang pertama, we are reading a new book right now. Nah, kita sedang membaca sebuah buku sekarang. Nah, untuk polanya sendiri seperti yang sudah saya bikinkan di bawah. Polanya itu ada subjek, ditambah to be, ditambah verb ing, ditambah objek, lalu ditambah adverb. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk pola positif dari kalimat present continuous tense. Nah, bagaimana caranya kita merubahnya menjadi kalimat pasif? Nah, ini artinya di dalam kalimat aktif adalah kita sedang membaca sebuah buku baru sekarang. Nah, kalau kita rubah menjadi pasif berarti kata kerjanya tidak membaca lagi. Berarti artinya dibaca. Penggunaan imbuhan di. Paham ya teman-teman, penggunaan imbuhan di? Contohnya kata yang menggunakan belajar berarti dipelajari, bermain dimainkan. Nah, dimainkan itu adalah bentuk pasifnya, berarti imbuhan di itu adalah bentuk kata-kata pasif. Nah, paham ya sampai di sini? Jadi imbuhan di dan imbuhan ter itu juga menjadi bentuk kata-kata pasif. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman. Nah, kalau untuk kalimat aktifnya kita sedang membaca sebuah buku baru sekarang, berarti kalimat pasifnya sebuah buku baru dibaca oleh kita sekarang. Nah, gimana bikin kalimatnya seperti itu? Nah, seperti ini teman-teman. Nah, berarti perubahan dari aktif ini menjadi pasif ini, kita merubah objek dari kalimat aktif itu menjadi subjek pada kalimat pasif. Sementara subjeknya sendiri kita rubah menjadi objek di kalimat pasif. Nah, untuk penggunaan to be-nya seperti ini, dan untuk penggunaan verb-nya menjadi verb bentuk ketiga. Nah, berarti sebuah buku baru sedang dibaca oleh kita sekarang. Nah, rumusnya sendiri berarti subjek ditambah to be ditambah be ditambah being, terus ditambah verb bentuk ketiga ditambah by ditambah objek. Nah, seperti ini. Ini adalah pola dari bentuk pasif. Subjek ditambah to be ditambah being ditambah verb bentuk ketiga ditambah by dan ditambah objek. Berarti a new book is being read by us right now. Nah, ini bentuk ketiga. Bentuk ketiga dari kata read. Nah, misalnya verb bentuk pertamanya adalah read, bentuk verb keduanya juga read karena ini termasuk irregular verb. Untuk ketiganya juga read. Nah, ini dibaca verb pertamanya dibaca read, read, read. Nah, jadi penggunaan kata read di sini bukan bentuk yang pertama tapi bentuk verb ketiga. Contohnya yang irregular verb itu misalnya give, bentuk pertama give, bentuk kedua gave, dan bentuk ketiga given. Nah, seperti ini. Atau kita contohkan, ini artinya memberi. Take, mengambil, bentuk pertama take, berubah bentuk kedua took,
menjadi bentuk ketiga taken. Nah, misalnya kita menggunakan bentuk pertama pada penggunaan pola aktifnya, maka untuk penggunaan pola pasifnya kita menggunakan bentuk ketiga taken. Nah, paham kan sampai di sini teman-teman semua? Nah, yuk kita lanjutkan pada contoh dari penggunaan present continuous. Nah, kita contohkan pada dua bentuk. Yang pertama bentuk positif dan bentuk interrogatif. Nah, untuk bentuk positifnya kita contohkan seperti ini. Mary sedang memberikan sebuah hadiah. Mary is giving a gift. Nah, untuk pola positifnya dari present continuous itu sendiri seperti ini. Mary ditambah to be ditambah verb tambah ing dan ditambah dengan objek. Mary is giving a gift. Nah, kalau untuk pola bentuk interrogatifnya, to be-nya terlebih dahulu. Ini adalah to be, terus subjek ditambah verb ing ditambah objek. Nah, itu adalah polanya. Nah, bagaimana cara kita merubah bentuk ini menjadi kalimat pasif? Nah, ini adalah bentuk kalimat pasifnya. Berarti kalau kita menyatakan Mary sedang memberikan sebuah hadiah, kalau kita rubah menjadi bentuk pasif, maka imbuhan dari kata memberikan menjadi diberikan. Berarti a gift atau hadiah diberikan oleh Mary. Nah, a gift di sini adalah sebagai objek, maka berubah menjadi subjek di kalimat pasifnya. Nah, sementara Mary ini adalah subjek, nah berubah menjadi objek di kalimat pasifnya. Nah, berarti a gift is being given by Mary. Nah, jadi polanya seperti ini. Subjeknya ditambah dengan to be, terus ditambah dengan penggunaan being. Ada menggunakan kata penambahan being di sini. Terus verb bentuk ketiga ditambah by dan ditambah objek. Nah, seperti contoh yang tadi, ini adalah give, ini asal katanya dari give. Diberi ing, ditambahkan ing di belakangnya, jadi giving. Nah, kalau untuk pola pasif maka berubah menjadi bentuk ketiga, given. Given, bentuk kata kerja bentuk ketiga, berarti sebuah hadiah diberikan oleh Mary. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham. Nah, coba kita teruskan pada penggunaan kalimat interrogatifnya. Nah, penggunaan present continuous pada interrogatifnya, rumusnya seperti ini. To be yang didahulukan is. Kenapa is? Karena dia hanya satu orang. Karena Mary ini cuma satu orang. Kalau misalnya dia lebih dari satu orang, maka kita menggunakan are. Are is, mr. Nah, sebelumnya teman sudah paham kan apa aja yang to be dari kalimat present continuous ini? Is, am, are. Nah, is ini digunakan untuk she, he, it, atau nama satu orang, misalnya Andi. Nah, kalau am ini digunakan untuk subjek I. Kalau misalnya are ini digunakan untuk subjek you, we, they, terus Jaka dan Ani, misalnya dua orang, ini satu orang. Nah, ini harus teman pahami terlebih dahulu ya. Nah, untuk penggunaan subjeknya ini. Nah, untuk kalimat aktifnya pada present tense continuous ini, kita membuat pola seperti ini. Polanya itu seperti ini. To be ditambah subjek, ditambah verb, ditambah ing, terus ditambah dengan objek. Berarti is Mary giving a gift? Apakah Mary memberikan sebuah hadiah? Berarti kalau kalimat pasifnya, kata memberikan itu dirubah menjadi kata diberikan. Berarti apakah sebuah hadiah diberikan oleh Mary? Nah, kayak gini. Berarti di sini juga to be. Apakah sebuah hadiah? Nah, objek yang ada di sini berubah menjadi subjek. Apakah ditambah dengan being. Terus verb bentuk ketiga ditambah by, terus objek. Nah, seperti ini. Apakah hadiah diberikan oleh Mary? Is a gift being given by Mary? Nah, ada penambahan beingnya di sana. Jangan lupa ini. Jangan lupa untuk penambahan beingnya ya. Nah, berarti is a gift being given by Mary. Kalau misalnya kalimat aktifnya is Mary giving a gift?
Berarti kalimat pasifnya is a gift being given by Mary. Nah, sampai di sini teman-teman sudah pada mengerti, sudah paham kan tentang penggunaan passive voice pada present continuous tense. Nah, jangan lupa untuk perubahan dari kalimat pasifnya ini, dia menggunakan yang namanya to be dan ditambah being, terus ditambah bentuk ketiga, lalu ditambah dengan by. Nah, ini by ya, atau bentuk ketiga ini harus perlu teman-teman ingat, jangan dilupakan kalau misalnya mempelajari kalimat passive voice. Nah, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Nah, mudah-mudahan teman mengerti dan bisa memahami materi yang saya berikan, dan jangan lupa di subscribe, like, dan share. Nah, terima kasih banyak. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piu.